Hello teman-teman, welcome back di channelnya Delay Photoworks. Kali ini kita akan bikin efek glow, dreamy, dan soft di foto portrait ya. Dari foto ini menjadi seperti ini. Buat contoh kali ini, saya pakai fotonya Kang Deden Wahyuniman, fotografer keren teman saya. Link Instagramnya ada di deskripsi dan di layar, teman-teman bisa follow aja lihat karya-karyanya. Teknik yang akan saya share kali ini disebut sebagai Orton Effect ya. Populer di teman-teman landscape maupun di teman-teman portrait, karena teknik ini bisa bikin foto kita lebih glowing, lebih nyala, lebih soft, dreamy gitu, tapi dia tidak kehilangan detail. Nah, ada banyak pendekatan untuk kita bisa bikin Orton Effect ini. Ini saya akan share salah satunya ya, yang paling sering saya pakai. Oke, let's go. Prinsipnya gini, kita akan bikin efek glow ini terpisah. Yang satu di daerah shadow, dan yang satu lagi di daerah highlight. Biasanya glow di daerah shadow itu, kalau pengalaman saya ya, di daerah shadow itu diperlukan glow yang lebih tinggi dibandingkan di highlight. Oke, kita langsung aja. Pertama, ini saya duplikat jadi 3. Tekan Ctrl J, 1, 2, 3 kali. Kita kasih nama nih masing-masing biar nggak bingung. Ini shadow, ini highlight, dan ini detail. Selanjutnya, shadow dan highlight ini saya rubah menjadi smart object, convert to smart object. Ini convert to smart object. Tujuannya karena di sini kita akan melakukan blur ya, kita pakai filter blur nih, Gaussian blur. Kita rubah dulu jadi smart object supaya nanti setelah kita blur pun kita masih bisa rubah-rubah angkanya. Oke, kalau nggak dibikin smart object ya efeknya jadi fix kan, kita nggak bisa rubah-rubah. Kalau smart object bisa, nanti kita contohin ya. Oke, kita sudah jadi 3. Nah, untuk organisasi saya tahan Ctrl, ketiga layer ini saya masukkan ke dalam satu grup atau Ctrl G. Saya kasih nama aja efek misalnya. Nah, kita mulai bekerja dari layer yang highlight ya, yang shadow dulu juga boleh, nggak apa-apa. Buat contoh saya pakai highlight dulu. Di sini kita pakai filter blur, Gaussian blur. Oke, kita ambil satu angka aja, misalnya 50 atau 49. Selanjutnya blendingnya saya rubah menjadi soft light ya. Tergantung foto, teman-teman bisa pakai soft light atau overlay. Tergantung kontras foto yang teman-teman mau. Overlay lebih kontras tuh. Kalau soft light enggak. Nah, karena ini untuk highlight ya, saya butuh masking yang isinya highlight. Caranya kita bisa gunakan, kita ke channel, kita gunakan luminosity masking. Nah, mengenai luminosity masking ini ada video sendiri. Ini ada di layar, ada previewnya, teman-teman bisa nonton setelah ini ya, kalau mau tahu lebih lanjut. Buat kali ini, saya tahan Ctrl, lalu klik di yang paling atas nih, yang RGB. Ctrl, klik. Tuh. Maka kita sudah mengambil seleksi. Ya, kita lihat tuh, ada seleksinya. Kita sudah menseleksi daerah highlight dari foto kita. Nah, aktifkan layer highlight, lalu tekan ini, create mask. Maka seleksi kita tadi akan jadi masking. Oke. Jadi efek ini, Gaussian blur ini, hanya ngefek di daerah highlight. Nah, untuk shadow juga sama. Kita filter, blur, Gaussian blur. Selanjutnya, seperti yang tadi saya bilang, biasanya butuh lebih banyak. Saya ambil sekitar 70 dulu deh. Lalu ini gunakan soft light juga. Kayak gini.
Nah, untuk yang kedua ini kan daerah shadow. Kita bisa manfaatkan masking yang sudah tadi kita bikin. Caranya tahan Alt, klik, lalu tarik ke bawah. Oke. Nah, ini kan masking untuk highlight. Saya harus balik ini, harus di invert gitu. Jadi efek yang ini hanya kena daerah shadow. Caranya adalah kita klik aja nih maskingnya, lalu image, adjustment, invert. Oke. Maka efek ini hanya akan kena glow-nya. Saya zoom deh. Hanya kena di daerah shadow. Selanjutnya untuk detail, layer detail. Ini tujuannya adalah kalau kita nggak pakai layer detail, ya, ini ada banyak detail yang agak hilang nih. Ya, tuh. Oke, ini saya coba kembalikan sedikit detailnya. Caranya adalah layer ini kita desaturate, image, adjustment, lalu desaturate atau shift control U. Kayak gini. Ya. Lalu ini saya gunakan filter other high pass, atau lebih bagusnya lagi kalau ini convert to smart object dulu. Ya, lalu filter other high pass. Nah, ini untuk high pass hati-hati ya, jangan terlalu ekstrim, karena kalau ekstrim kita akan mempertajam pori-porinya juga gitu. Kadang-kadang kita nggak mau, lihat aja sampai tuh, sampai yang tampak itu hanya area-area yang perlu aja, hidung, bibir, mata, tapi pori-pori jangan terlalu kelihatan. Angkanya bebas, tergantung fotonya teman-teman, kadang-kadang 1,1, kadang-kadang 0,9. Buat contoh mungkin saya ambil agak ekstrim dulu, 1,5an ya. Biasanya di bawah itu kok, 1 pixel atau 0,9. Oke, selanjutnya saya rubah blendingnya jadi linear light. Kayak gini. Nah, kerugian dari teknik ini ya, kekurangannya adalah lihat, saturasinya naik, kontrasnya juga naik, karena blending yang kita pakai kan soft light blending ini kan semuanya menaikkan kontras ya. Cara mengatasinya adalah kita bisa buat adjustment lagi ya. Misalnya di atas ini saya gunakan level. Paling simpel untuk memperbaiki kontrasnya ya di sini kita gunakan level aja. Kalau shadownya terlalu gelap, ini yang saya geser, karena slider ini tujuannya adalah untuk menerangkan daerah gelap. Tuh. Oke. Kalau dia lebih terang, otomatis saturasinya juga akan berkurang. Kayak gini. Oke, before, after. Kalau misalnya mau oprek lagi saturasinya ya boleh, misalnya pakai vibrance. Ya, saturasinya saya kurangi lagi, tapi vibrance-nya saya naikin. Kayak gini misalnya. Boleh. Oke, saya zoom in, kita lihat efeknya. Before, after. Before, after. Jadi kita bisa bikin glowing fotonya tanpa kehilangan detail. Oke, sekian dulu video kali ini. Moga-moga teknik ini bisa teman-teman pakai di editing fotonya teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya.